Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindiantika dengan NIM 44412303136. Di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah SPSS tentang regresi linear berganda dengan hasil outputnya. Untuk contoh kasusnya, seorang mahasiswa akan meneliti apakah terdapat pengaruh motivasi dan minat generasi muda terhadap suatu pertanian. Untuk itu, peneliti mengambil 25 responden sebagai sampel. Kita langsung masuk ke aplikasi Excel dan copy datanya, masuk ke aplikasi SPSS, ke bagian data view dan paste. Setelah data muncul, ke lembar variable view. Untuk di name pertama kita ubah menjadi X1, bawahnya X2, bawahnya lagi Y. Untuk desimal semuanya kita ubah menjadi 0. Untuk label di X1 dinamai dengan motivasi, di X2 nya minat, dan di Y nya keputusan bekerja. Untuk measure semuanya diubah menjadi scale. Kita lihat ke bagian data view dan namanya sudah terubah menjadi X1, X2 dan Y. Lanjut ke atas, ke bagian atas di analyze, ke bagian regresi dan ke bagian linear. Klik. Untuk keputusan bekerja dimasukkan ke kolom dependen. Untuk motivasi dan minat dimasukkan ke kolom independen. Ke bagian statistik, untuk estimate, model fit dan Durbin-Watson kita kasih centang dan continue. Ke bagian plots, untuk Y itu S rasi, untuk X itu Z rate, dan klik bagian normal probability plot. Continue, klik OK. Menunggu hasil output. Dan ini hasil outputnya. Ke bagian interpretasi, untuk output pada tabel variabel primov diketahui bahwa variabel independen yaitu motivasi sebagai variabel X1 dan minat sebagai variabel X2. Tidak ada variabel yang dikeluarkan atau di-remove karena di kolom variabel remove tidak ada nilainya. Artinya cukup variabel motivasi dan minat saja. Dan keputusan bekerja sebagai variabel dependen, dan metode yang digunakan adalah metode enter. Untuk output pada model summary, untuk nilai R menunjukkan korelasi linear sederhana atau korelasi person antara motivasi sebagai variabel X1, minat sebagai X2, dan keputusan bekerja sebagai variabel Y. Besarnya nilai korelasi atau hubungan nilai R yaitu 0,679, yang artinya karena R bernilai positif, maka terdapat hubungan positif yang sangat kuat antara motivasi dan minat terhadap keputusan bekerja. Untuk nilai yang mendekati 1 itu artinya hubungannya sangat kuat dan diperoleh koefisien determinasi atau R-square sebesar 0,461 atau 46,1%, artinya menunjukkan bahwa motivasi sebagai variabel X1 dan minat sebagai X2 mempengaruhi keputusan bekerja sebagai variabel Y sebesar 46,1%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lainnya.
yang tidak dijelaskan. Dan untuk A plus R square, nilai yang diperoleh sebesar 0,412 yang artinya menunjukkan bahwa sumbangan pengaruh jika dalam model regresi memiliki lebih dari 2 jenis variabel independen, itu berpengaruh sebesar 0,412. Untuk standard error of the estimate adalah ukuran kesalahan prediksi. Nilai yang didapat adalah sebesar 4,308, yang artinya kesalahan dalam prediksi variabel independen, minat, dan motivasi sebesar 4,308. Dan untuk Darwin-Watson dengan nilai 1,567, di mana rentang 1 sampai 4 mengatakan adanya autokorelasi, sehingga kasus ini dapat dihitung atau terdapat nilai di dalam kasusnya. Untuk output pada tabel ANOVA dalam regresi berganda perlu dianalisis karena memiliki lebih dari satu variabel. Yang dapat dilihat jika F hitung lebih besar dari F tabel, tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai F hitung yang diperoleh adalah sebesar 9,422 bandingkan dengan F tabel statistik. Untuk F hitungnya didapat 9,422, F tabelnya 3,44 yang dilihat pada tabel F. Dan untuk DF2 nya 22, DF1 nya itu 2. Jadi F hitungnya sebesar 9,422 lebih besar dibandingkan F tabelnya 3,44. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara variabel independen, yaitu minat dan motivasi, terhadap variabel dependen, yaitu keputusan bekerja secara signifikan. Dan untuk nilai signifikasi sebesar 0,001, di mana ini dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh antara variabel independen dan juga dependen secara signifikan, di mana 0,001 ini kurang dari 0,05. Dan untuk penjelasan output pada tabel koefisien dapat dilihat dari nilai T-nya, di mana melihat T hitung itu bertujuan untuk melihat pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk hipotesisnya, jika T hitung lebih besar di T tabel, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen secara signifikan. Jika T hitung lebih kecil dari T tabel, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen secara signifikan. Untuk nilai konstantanya itu didapat sebesar 0,635, yang berarti jika motivasi dan minat generasi muda bernilai 0, maka nilai keputusan bekerja diprediksi adalah 0,635. Cara mencari nilai T tabelnya yaitu DF sama dengan total sampel dikurang total variabel. Karena DF-nya didapat 22 karena total sampelnya 25 dikurang dengan 3 dari total variabel. Untuk alfanya 0,05. Didapat T hitung motivasi sebesar 2,348. Untuk T tabelnya dilihat 2,07387. Untuk nilai signifikannya 0,028 yang lebih kecil dibanding 0,05. Jadi T hitung sebesar 2,348 lebih besar dibanding T tabel 2,07387. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai motivasi terdapat pengaruh yang signifikan terhadap variabel keputusan bekerja di sektor pertanian. Hubungan ini bersifat positif karena semakin tinggi motivasi, semakin tinggi juga keputusan untuk bekerja. Untuk T hitung minatnya didapat sebesar 2,271, T tabelnya sama seperti tadi 2,07387. Untuk DF-nya itu dapat 22 dan nilai signifikannya 0,033 yang lebih kecil dibanding 0,05 dari alfa. Jadi T hitung 2,271 lebih besar dibanding T tabel 2,07387, yang dapat disimpulkan bahwa nilai minat terhadap pengaruh yang signifikan terhadap variabel keputusan bekerja di sektor pertanian. Untuk persamaan regresi linear bergandanya, dia sama dengan alfa plus beta 1 x1 plus beta 2 x2 sama dengan 0,635 plus 0,576 x1 plus 0,385 x2 yang hasilnya 1,596. Untuk keterangannya, Y sama dengan keputusan bekerja, A-nya itu sebagai konstanta, X-nya itu motivasi, X1 motivasi dan X2 minat.
Dari persamaan di atas, diketahui bahwa konstanta dapat diartikan jika motivasi sebesar X1 dan minus sebesar X2 sama dengan 0, maka keputusan bekerja diperoleh sebesar 0,635. Yang selanjutnya, harga B atau nilai B itu bernilai positif, yang menunjukkan setiap peningkatan motivasi X1 sebesar 1, maka tingkat keputusan bekerja akan meningkat sebesar 0,576, dan setiap kenaikan minat X2 sebesar 1, maka tingkat keputusan bekerja akan meningkat sebesar 0,385. Dan untuk output pada tabel residual statistik digunakan untuk melihat nilai minimum, maksimum, rata-rata, standar, deviasi, dan jumlah data. Untuk hasil di atas itu sesuai dengan angka yang tertera pada masing-masing subnilai. Dan untuk ppplot dari regresi linear ganda ini digunakan untuk mengevaluasi apakah residual atau kesalahan prediksi mengenai distribusi normal jika titik-titik berada di dekat garis lurus ini membentuk diagonal, maka residual dapat dianggap berdistribusi normal. Jika tidak berdekatan, itu berarti tidak normal. Dan ini untuk gambar scatter plotnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.